mana Rasulullah SAW berdiri, duduk, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemauannya Rasulullah. Dari perkataannya, dari langkahnya, dari gerak-geriknya, semua Allah yang menggerakkan, khususnya Rasulullah SAW. Maka jamaah Abdul Rahman, tempat ini adalah termasuk tempat yang mustajab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulullah untuk mendirikan sholat istisqa di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Taib. Apa kabar sahabat? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kalian rahmat dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saat ini kami berada di pelataran Masjid Nabawi, akan datang ke tempat yang sangat bersejarah, yaitu ke Masjid Gamamah. Yang mana Masjid Gamamah ini sangat bersejarah bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya, untuk itu kita ikutin seperti apa penjelasan dari Ustadz kita. Ya. Umrah di hati. Semangat. Umrah di hati. Di hati selalu di hati. Umrah di hati. Di hati selalu di hati. Selalu di hati. Di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Abdul Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita berdiri ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW berdiri, duduk, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemauannya Rasulullah. Dari perkataannya, dari langkahnya, dari gerak-geriknya, semua Allah yang menggerakkan, khususnya Rasulullah SAW. Maka jamaah Abdul Rahman, tempat ini adalah termasuk tempat yang mustajab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulullah untuk mendirikan sholat istisqa di tempat ini. Karena tempat-tempat di samping rumahnya Masjid Nabawi itu banyak bukit-bukit kecil. Ini jamaah Abdul Rahman bukit besar tadi ini, di Bang Pagar, bukit besar kali. Sekarang digusur menjadi hotel. Nah, Rasulullah SAW karena ini adalah satu-satu tempat yang lapangan. Jadi disinilah Rasulullah mengajak para sahabat, kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah, kaum Muhajirin adalah kaum muslim dan muslimah yang datang dari Mekah datang ke Madinah. Ya. Mereka diajak oleh Rasulullah untuk sholat istisqa karena panasnya sangat tinggi waktu itu. Sangat tinggi. Kalau kita kira-kira sekarang 50 derajat, kalau sekarang ini 57. 57 itu jamaah beran barusan ini selesai haji, pecah-pecah menurut saya. Ya, 57 siapapun perih ininya. Ya. Nah, disinilah Rasulullah SAW memimpin sholat istisqa, minta hujan turun. Maka ketika Rasulullah SAW memimpin sholat istisqa, itu awan menjadi payung. Nah, awan bahasa Arabnya yang itu al-ghammah. Maka dibangunlah masjid ini dan diabadikan. Masjid ini dinamakan Masjid Al-Ghammah atau Masjid Al-Ghammah, Masjid Mendung. Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia tidak memimpin sholat istisqa atau sholat id di sini, tapi memimpinnya di tempat yang lain. Umar bin Khattab memimpin lagi sholat istisqa dan id di belakangnya, di belakang belakang kiri, di belakang bangunan ini namanya Masjid Umar. Iya. Setelah itu jamaah Abdul Rahman, Umar bin Khattab wafat, diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat, dibangun lagi masjid di daerah di belakang kita ini, di belakangnya Masjid Madinah, dinamakan Masjid Dzunurain. Khalifah yang ketiga wafat, diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat, maka dibangun masjid namanya Masjid Ali bin Abi Thalib yang di depan kita, yang warna putih. Iya. Jadi khalifah yang ketiga ditanya sama para sahabat atau jamaah, katanya, ya Khalifah Utsman bin Affan, kenapa tidak sholat di tempat Rasulullah pimpin sholat istisqa? Kata Utsman bin Affan, tidak pantaslah aku untuk berdiri di tempatnya Rasulullah. Ini bahasa kita ikhtiram. Apa ikhtiram itu? Sopan santun. Sopan santun. Ya. Sopan santun bahwa
yang dimuliakan lebih mulia beda. Kalau bahasa kita apa ya? Durhaka. Ya, seperti itu jamaah Rahman. Nah, tempat ini jamaah Rahman kita dianjurkan sekarang untuk mengunjungi, tapi tidak ada kewajiban. Tujuan kita datang ke sini ziarah adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mujizatnya Rasulullah turun di sini di tengah-tengah panas yang sangat tajam, sangat terik ya. Maka awan datang, itu mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan saja awan, terasa sejuk bagaikan di puncak Bogor. Jadi tidak hujan, tetapi mendung. Bukan saja mendung untuk badan, hatinya mendung, hatinya adem. Yang tadinya orang-orang penduduk sini keras kepala, pikirannya, hatinya mendung semua. Jadi mendung awan ini jamaah Ibrahim bukan saja menutupi jasad atau bodi kita, tidak, tapi dalam hati dan pikiran. Itulah yang namanya rahmatain, yaitu adem di hati dan adem di otak, dua pikiran. Nah, itu saja jamaah Ibrahim yang saya bisa sampaikan. Setelah ini jamaah Rahman kita lanjut sholat duha. Yang batal kita wudhu di itu laki-laki, yang laki-laki sama saya antar di pintu nomor 7, yang ibu-ibu pintu 8. Insyaallah sama Ustadz Adinda Abdul Salam. Ya. Di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kita masuk ke dalam semua. Masuk ke dalam atau di luar apa? Di dalam. Iya, di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, sahabat dimanapun Anda berada, Anda sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz tadi tentang Masjid Al-Ghamamah ini, ya. Yang mana masjid ini bagi kaum muslimin ini sangat bersejarah ya. Dan di sini banyak burung merpati. Yang mana burung merpati ini adalah burung kesayangan dari Fatimah Al-Zahra. Masya Allah, tabarakallah. Burungnya sangat jinak. Maka benarnya dikatakan ini adalah jinak-jinak merpati. Kalau bahasa Arab namanya ini askur hamam ya. Jadi, dan burung ini perlu para sahabat ketahui bahwa burung ini tidak boleh dimusnahkan atau diambil orang, karena ini adalah burung kesayangan daripada Fatimah Zahra. Masya Allah, tabarakallah. Dan para sahabat ketahui dan sudah melihat bagaimana antusias daripada para jamaah yang datang berziarah ke tempat ini. Sangat banyak, terutama orang Indonesia. Begitu banyak yang datang berziarah, walaupun sudah siang. Di siang bolong ini cukup banyak para jamaah kita yang datang berziarah. Nah, sekedar menapaktilasi dan mengingat masa-masa pada zaman Rasulullah. Dengan begitu kita akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Anda bisa melihat sendiri betapa tempat ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga merasa nyaman ya bagi para peziarah untuk datang ke tempat ini. Seperti kita lihat ini, Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak ibu-ibu yang datang berziarah ke tempat ini. Memang tempat ini tidak diwajibkan untuk datang berziarah ke tempat ini, cuma sekedar barangkali mengingat apa yang sudah
dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk agama kita, untuk umat Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi siapa yang sudah pernah ke sini, dia pasti merasa bahwa benar-benar apa yang dia yakini, maka dia akan pasti merasa senang. Kenapa? Karena setelah menapaktilasi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW terhadap keberadaan kita untuk membesarkan din Islam ini, pasti kita akan merasa tersentuh. Dan kita ini tinggal merasakan nikmatnya barangkali. Kalau zaman dulu begitu banyak hal-hal yang menyedihkan, baik fasilitasnya dan sebagainya, begitu juga cobaan demi cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita ini tinggal menikmati, coba bayangkan. Jadi untuk itu barangkali marilah kita bersyukur, marilah kita selalu ikhlas, dan kita tetap mengikuti anjuran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan mengikuti sunah-sunahnya. Ya, coba lihat, bahkan ada yang membawa anak kecil. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Masya Allah, tabarakallah.